Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita kembali sama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, ingin diberkati dari perkataan-perkataan yang disampaikan masih di dalam kitab Amsal. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati kita sehingga firman yang ditabur itu dapat ditanam di dalam tanah yang subur yang nantinya bisa berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran
Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati anugerah-Mu melalui kasih dan sayang-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah kami lewati karena kami tahu bagaimana kami harus menjaga hidup kami untuk benar di tengah melencengnya keadaan yang ada di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Engkau Allah yang akan menyediakan jalan-jalan-Mu untuk kami lewati ya Bapa. Dan melalui segala sesuatunya, kami mau bersyukur karena kasih dan setia-Mu itu yang senantiasa menyertai hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh duduk diam dalam hadirat-Mu
Kami boleh mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa, yang Kau sampaikan, yang Kau nyatakan dalam firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, berbicaralah dan kami akan mendengar dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa ya saudara-saudara. Hari ini kita sampai dalam pembahasan di Amsal yang ke-14 saudara-saudara. Ini Amsal yang cukup panjang dan tidak ada keterkaitan secara langsung antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi kita akan belajar lagi per ayat saudara-saudara supaya kita mengerti apa yang hendak disampaikan dari masing-masing ayat ini. Karena di dalam Amsal ini banyak terdapat topik-topik. Ada yang tentang istri yang cakap, tapi yang kali ini akan dibahas tentang perempuan yang bijak. Yang sebenarnya makna intinya sama. Kemudian bagaimana keadaan keluarga, kemudian nasihat-nasihat ketika ada yang melakukan dosa dan bagaimana sikap kita. Nah, ini diajarkan di dalam kehidupan kita dan mungkin diulang-ulang dalam ayat demi ayat. Tapi percayalah seperti yang pernah kita baca sebelumnya bahwa ternyata dari setiap ayat ini ada yang berguna untuk kehidupan kita hari itu. Sehingga kita dapat memaknainya dan melakukannya ketika itu muncul sebagai rema dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini berbicara tentang apa? Sebuah rumah tangga saudara-saudara. Kata membangun ini berhubungan dengan hal-hal yang dikerjakan hari demi hari untuk membuat sesuatu yang diinginkan ini bisa berdiri. Ya, dalam rumah tangga itu harus ada sesuatu yang dikerjakan, yang dibangun. Nah, sebelum pernikahan, sepasang suami istri ini pasti menginginkan pola kehidupan yang nantinya mereka rencanakan akan mereka nikmati. Nah, di sini perlu peran seorang perempuan untuk bisa mengupayakan bagaimana hari demi hari mereka bisa membangun harapan demi harapan mereka dengan sikap yang benar, perkataan yang manis, dan perbuatan-perbuatan yang bisa mengokohkan rumah tangganya sehingga mereka bisa melewatinya. Dan tanpa mereka sadari mereka sedang membangun suatu rumah tangga yang berdiri sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, tapi sebaliknya saudara-saudara dikatakan istri-istri atau perempuan-perempuan yang bodoh dengan tangannya sendiri dia bisa merobohkan rumah tangga yang sudah dibangunnya, yang sudah didirikannya. Di ayat selanjutnya, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Orang yang selalu berjalan dengan Tuhan akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang benar. Tetapi orang yang tidak mau dibimbing Tuhan dikatakan akan tersesat jalannya. Karena apa? Karena mungkin suatu saat dia bisa berubah, dia bisa menyangkali Tuhan. Untuk itu perlu kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kebodohan itu akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang itu bebal, tidak mau diajar, ketika mereka tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka ada hal-hal buruk yang akan menimpa hidupnya. Ini diumpamakan sebagai apa? Dikatakan sebagai rotan yang mengajar punggungnya, punggung orang-orang bodoh ini. Tetapi orang-orang yang bijak akan dapat selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang adanya usaha. Ketika kita melakukan usaha, ketika kita bekerja, maka akan ada hasil. Kalau lembu itu tidak membajak sawah, maka tidak akan menghasilkan gandum.
Tapi karena ada yang dikerjakan, maka berkat itu disediakan oleh Tuhan dan diperoleh setelah kita berjuang dan bekerja. Di ayat yang kelima, saudara-saudara, saksi yang setia itu tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Di ayat yang kelima ini beda topiknya dengan ayat 5 di ayat yang sebelumnya tentang saksi, saudara-saudara. Jadi berbeda topik. Bahasa seorang saksi itu tidak boleh berbohong. Perkataan yang dilakukan oleh seorang saksi itu harus sebenar-benarnya. Karena apa? Di dalam menyatakan kebenaran, di situ terdapat suatu keadilan. Kemudian ayat selanjutnya ini lumayan berurutan dan terdapat satu tema yang sama dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan itu mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Jadi ada sebuah tema yang sama dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Berbicara tentang orang yang mencemooh, orang yang bebal, dan bagaimana orang itu benar. Orang yang mencemooh biasanya selalu merasa dirinya itu hebat, berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini yang paling benar, sehingga dia tidak mau mendengarkan dari perkataan orang lain. Tapi pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang bebal, yang tidak mau dididik dan tidak mau diarahkan hidupnya. Karena mereka hanya hidup dari pengertian mereka sendiri. Makanya mereka berusaha untuk mencari hikmatnya sendiri dalam sebuah perjuangan yang sia-sia. Tetapi orang-orang benar yang mau dibentuk, yang mau diproses, yang merelakan dirinya untuk diubah menuju kebenaran, itu di dalam perjalanan hidupnya akan memiliki pengetahuan-pengetahuan, saudara-saudara. Mereka akan menyelami jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka merelakan dirinya untuk dibentuk dan diproses. Di situ mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dan di sepanjang jalan yang mereka lewati, mereka akan mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, yang tadinya belum ada tapi diajarkan oleh Tuhan melalui perjalanan hidupnya. Nah, orang-orang yang bebal rata-rata tidak mau menerima pengajaran dan didikan dari Tuhan. Jadi tidak bisa memperoleh yang namanya pengetahuan ataupun hikmat. Mereka adalah orang-orang yang cuman percaya pada pemikirannya sendiri. Sehingga yang keluar dari mulutnya kebanyakan hal-hal yang negatif. Yang di dalam Amsal ini disebut sebagai cemooh. Kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Hati manusia itu tidak dapat terselami. Tidak ada yang bisa ikut merasakan secara nyata bagaimana kesenangan dari hati orang lain. Bagaimana kesedihan yang dialami oleh orang lain. Yang bisa kita lakukan cuma melihat ekspresi. Dia nangis, oh dia sedih. Dia tertawa, oh dia senang. Tapi di dalam hatinya kita tidak bisa merasakannya. Hanya ekspresi yang ditampilkan. Hanya emosi yang disampaikan ketika dia menangis, ketika dia marah. Tapi hati orang tidak ada yang bisa menyelaminya. Kemudian di ayat yang ke-11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang dibangun di dalam kefasikan akan musnah, akan sia-sia. Walaupun awalnya terlihat bagus, walaupun terlihat menyenangkan di awal, ini disebut sebagai rumah. Tetapi apa yang dibangun atas kejujuran akan tetap baik. Sekalipun itu hanya diibaratkan sebagai sebuah kemah, bukan sesuatu yang mewah. Tetapi bisa mendatangkan kebaikan apabila dibangun dengan yang namanya kejujuran.
Di ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ayat ini lumayan populer ya, saudara-saudara, sering kita dengar tentang yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita boleh mengendalikan kedagingan dalam hidup kita. Apa yang enak, apa yang nyaman, itu belum tentu membawa sesuatu yang benar dalam hidup kita. Di ayat yang ke-13, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kembali disampaikan tentang permasalahan hati. Bagaimana kita nggak bisa menebak hati orang. Karena bisa saja dia mengekspresikan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Dilanjut dengan mengingatkan kita bahwa baik kesenangan maupun kesedihan itu semuanya nggak ada yang abadi. Ada musimnya. Untuk itu mari kita lewati dengan bijak. Bagaimana itu tidak menguasai hidup kita dan berlarut. Tapi bagaimana kita bisa memulihkan hati kita. Bagaimana kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Yang ke-14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Di ayat yang ke-14 ini dikatakan orang yang murtad. Orang yang murtad ini apa? Orang yang menyangkali Tuhan. Hanya akan berjalan melalui pengertian mereka sendiri. Dan segala sesuatu yang dia temui, baik permasalahan, tantangan, itu diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Sehingga mereka dikenyangkan akan jalannya sendiri. Tapi beda saudara-saudara dengan orang-orang yang mau dituntun sama Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar. Kita gak perlu khawatir dengan apapun. Karena apa? Karena kita berjalan apa adanya. Karena kita menampilkan segala sesuatu. Tidak ada yang disembunyikan. Karena kita percaya ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Perkataan di sini bukan hanya perkataan orang benar. Tapi perkataan apa saja yang dikeluarkan karena dia tidak berpengalaman. Karena ada hubungannya dengan orang benar yang selalu memperhatikan langkahnya, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia benar-benar melihat pimpinan Tuhan, arahan Tuhan di dalam kehidupannya. Gak cuma mendengar perkataan orang lain. Disebut orang-orang bijak. Di ayat yang ke-16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsu dan merasa aman. Ini adalah sebuah perbedaan tindakan antara bagaimana orang bijak yang selalu berhati-hati, selalu waspada dan berjaga-jaga, orang yang bebal, yang seenaknya saja berjalan karena nggak ada aturan di dalam kehidupannya. Mereka hanyalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Kemudian di ayat yang ke-17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Lagi-lagi tentang emosi saudara-saudara. Orang yang gak dapat menahan emosinya disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang gampang terjerumus. Tetapi orang-orang yang bisa bersabar disebut sebagai orang-orang yang bijak. Perlu pengendalian diri untuk kita bisa menghasilkan karakter kesabaran. Sabar di dalam melewati segala sesuatunya dengan adanya pengendalian diri. Tidak terlarut pada emosi. Kemudian di ayat yang ke-18 saudara-saudara, orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan. Tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Pengalaman hidup. Pengalaman di dalam menjalankan kekristenan. Itu memiliki pengetahuan-pengetahuan di sepanjang mengikut Tuhan. Dan itu membuat kita bisa bijak di dalam bertindak. Membuat langkah kita ini melangkah hati-hati. Karena kita hidup ini bukan cuma dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan juga melihat kehidupan kita. Jadi dengan pengetahuan itu kita menjaga langkah hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan.
Di ayat yang ke-19 dikatakan, orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang besar. Sedang berbicara apa? Orang yang jahat akan menerima penghakiman at the end. Dan yang bisa menghakimi siapa? Orang yang hidupnya benar. Maka jangan khawatir saudara-saudara, segala sesuatu itu ada waktunya. Jika kita tetap menjaga hidup kita dengan benar. Untuk itu dikatakan, orang fasik berdiri di depan gerbang orang benar. Untuk apa? Untuk dihakimi pada waktunya. Ayat yang ke-20 dikatakan juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Nah, ini banyak orang takut kalau bergaul dengan orang-orang yang miskin. Karena apa? Karena perbedaan status. Karena mereka berpikir bahwa mereka harus berbagi. Atau kalau bergaul dengan orang-orang miskin, gak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kalau dengan orang-orang kaya, semua pengen mendekat saudara-saudara. Karena semua kepengen mendapatkan keuntungan daripadanya. Hari ini ada teguran Tuhan tentang bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita seringkali membeda-bedakan status sosial orang lain. Di ayat yang ke-21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Nah, ayat ini berbicara ketika kita menghina seseorang, ada penghakiman yang keluar dari mulut kita. Nah, ini belum tentu benar adanya karena ini berdasarkan dari pemikiran. Maka dihubungkan dengan yang namanya dosa. Tetapi ketika hati kita mau berbelas kasihan kepada orang lain, bukan menghinanya. Di situ kita disebut dengan kata berbahagia. Karena melakukan bagian yang terbaik untuk kita bisa membantu orang lain, bukan menghakimi. Yang orang butuhkan itu adalah dukungan kita, bantuan kita, bukan judging dari kita. Di ayat yang ke-22, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik akan memperoleh kasih dan setia dari Tuhan. Jangan merencanakan kejahatan. Tapi ketika kita melihat hal-hal baik yang kita kerjakan, di situ ada kasih setia Tuhan yang menyertai perbuatan kita. Di ayat yang ke-23 dikatakan, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tetapi tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Mahkota ini berbicara tentang hal-hal yang bisa membanggakan, yang bisa dilihat oleh orang lain. Ketika seorang itu pintar karena kebijakan yang dia lewati, yang dia hasilkan. Sementara tajuk itu adalah istilah lain dari mahkota, sama dipakai di kepala. Mahkota orang bebal adalah kebodohannya. Ketika dia melakukan segala sesuatu yang akhirnya berujung dengan mempermalukan dirinya sendiri. Di ayat yang ke-25, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Nah, di ayat 25 ini berbicara lagi tentang seorang saksi. Tugas dari saksi itu apa? Saksi itu adalah berbicara jujur, benar, apa adanya. Dan di situ terjadi sebuah keadilan. Ada pertolongan di sana ketika seorang saksi ini berbicara. Di ayat yang ke-26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini adalah sebuah janji Tuhan ya saudara-saudara. Di mana ketentraman di dalam kehidupan kita itu akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan. Maka di situ ada ketentraman dalam hidup kita. Di ayat yang ke-27 dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini sebuah peringatan yang berulang kali. Takut akan Tuhan. Itu seringkali dinyatakan dalam kitab Amsal. Bagaimana kita harus hidup takut
menyembahkan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kita menuju kepada kekekalan. Di ayat yang ke-28, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintahan. Nah ini Amsal ini acak. Dia sedang berbicara tentang raja, kemegahan seorang raja ketika mereka melihat jumlah rakyatnya itu banyak. Jadi di sini sesuatu yang berbeda dari ayat-ayat yang sebelumnya, saudara-saudara. Nah, kemegahan itu akan didapat oleh seorang raja ketika seorang pemimpin ini bisa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga kerajaan ini semakin kokoh. Tapi kalau rakyatnya tidak bisa menerima kesejahteraan, maka kerajaan ini akan runtuh. Di ayat yang ke-29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ini diingatkan kembali bagaimana kita mengontrol emosi dan perasaan kita menghasilkan sebuah karakter, yaitu kesabaran yang bisa membuat kita melewati segala sesuatunya dengan bijak. Di ayat yang ke-30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati-hati saudara-saudara, iri hati membusukkan tulang. Segala sesuatu itu bersumber dari hati. Jika hati kita dalam ketenangan, maka yang muncul adalah damai sejahtera. Tapi jika hati kita itu kotor, seringkali yang muncul itu adalah iri hati, dendam, kemarahan, tidak terima dengan segala sesuatu yang kita alami. Itu akan membuat kekacauan dalam tubuh kita. Banyak sekali orang yang sakit karena hatinya gak benar, saudara-saudara. Karena dia tidak menjaga hidupnya dengan sesuatu yang bersih dari dalam hatinya. Di ayat yang ke-31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, sedang memuliakan dia. Nah, ayat 31 ini berbicara bahwa Tuhan itu berada di pihak orang yang lemah. Sehingga Tuhan senang apabila dia melihat kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini berbicara tentang karakter kemurahan hati, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menolong dan membantu orang-orang yang mungkin gak bisa membalas kebaikan kita. Karena Tuhan berada di pihak yang lemah. Di ayat yang ke-32 dikatakan, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Semua yang kita lakukan itu diperhitungkan sama Tuhan. Untuk itu lakukan apa yang baik, apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya segala sesuatunya gak sia-sia. Di ayat yang ke-33, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Hikmat itu hanya tinggal pada orang-orang yang mau diubah, orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Susah atau mudah? Susah. Tapi hal-hal seperti ini harus diperjuangkan, saudara-saudara. Kalau kita mau diperhitungkan sebagai orang yang benar. Karena kalau untuk orang yang bebal, pasti akan terasa sulit. Karena apa? Karena orang-orang yang bebal itu sulit untuk menerima pembentukan dari Tuhan. Selanjutnya ayat 34 sampai 35 ini ada satu pengertian, yaitu tentang sebuah bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Ini sebuah pengajaran tentang sikap raja. Bahwa kebenaran itu harus menjadi sikap yang dimiliki dalam sebuah bangsa. Supaya bangsa ini tetap kokoh.
Nah, sikap raja-raja terhadap orang yang hidup di dalam kebenaran ini, saudara-saudara, akan bisa meninggikan derajat bangsanya. Sikap raja terhadap orang-orang yang berbuat dosa itu dapat menyebabkan noda bagi bangsanya. Nah, dari sini kita banyak belajar, saudara-saudara, tentang nasihat-nasihat dan arahan-arahan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentunya kitab Amsal ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini kita ditegur tentang perbuatan kita, emosi kita, dan segala sesuatu yang menjadi perbandingan antara kebebalan dan orang yang benar. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, supaya kita tetap bisa disebut sebagai orang yang benar, orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan ingat, saudara-saudara, hikmat itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa melewati segala sesuatu yang kita alami hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar Tuhan segala perintah-perintah Tuhan yang menguatkan hati kami. Biar ya Tuhan, kami bisa melewati segala sesuatunya dengan hikmat yang daripadamu. Kami bisa diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar, dijauhkan dari kebebalan, dijauhkan dari segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Kami mau Tuhan merendahkan hati kami dan melembutkan hati kami untuk kami bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan endingnya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hanya mempermuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan hanya karena pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.